pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Sumatera Selatan hingga akhir Juli terdapat sebanyak 107 kali kejadian yang tersebar di 11 kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokuskan pemeliharaan kualitas udara dalam menangani permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 bersama saya, Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan hingga akhir Juli terdata sebanyak 107 kali kejadian yang tersebar di 11 kabupaten kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan melaporkan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di provinsi ini sepanjang tahun ini atau hingga 28 Juli sudah sebanyak 107 kali. Karhutla sudah terjadi di 11 kabupaten kota dengan wilayah paling banyak di Kabupaten Ogan Ilir. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman menyebutkan, daerah Kabupaten Ogan Ilir masuk dalam zona merah karena angka kejadiannya lebih dari 30 kali. Sementara 10 daerah lainnya masih kuning karena angkanya di bawah 15 kejadian. Disebutkan Sudirman, dari data kejadian itu, Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir terjadi 56 kali. Kecamatan Indralaya Utara menjadi daerah terbanyak Karhutla dengan 28 kejadian. Kemudian Pemulutan 8 kejadian, Pemulutan Barat dan Payarman 5 kejadian, Tanjung Batu 3 kejadian, Indralaya dan Rambang Kuang 2 kejadian, Muara Kuang, Rantau Alai dan Tanjung Raja 1 kejadian. Menurut Sudirman, kejadian Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir didominasi oleh semi gambut yang sangat sulit dipadamkan. Beberapa kabupaten masih masih ada hujan, walaupun hujannya dengan intensitas sedang ya. Salah satu antisipasi lah untuk membasahi wilayah-wilayah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Kita prioritasnya yang lahan gambut itu kalau terbakar susah kan, makanya kita ada OMC nanti itu yang kita inginkan lahan gambut itu bisa membasahi wilayah tersebut sehingga di puncak kemarau masih ada air untuk potensi kebakaran akan ada di Banyuasin, Musi Banyuasin, ada di IOI, ada di Muara ini. Sudirman melanjutkan, untuk di kabupaten lainnya seperti Muba terdata 15 kejadian Karhutla dengan sebaran di Sekayu, Bayung Lincir, Lais, dan Sungai Keru. Selanjutnya di Kabupaten Oki terdata 10 kejadian. Berikutnya di Kabupaten Muara Enim 9 kejadian. Dan di Kabupaten Pali dengan jumlah kejadian mencapai 5 kejadian. Dan terakhir Muara Musirawas, Empalawang, Lahat, dan Palembang yang baru terjadi 1 kejadian Karhutla. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, dalam upaya pencegahan terulangnya kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperketat pengawasan terhadap lebih dari 2.000 pemilik konsensi di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisal Nurofik menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama terutama bagi pemegang konsensi yang bertanggung jawab langsung atas lahan mereka. Menurutnya, pencegahan lebih penting dari penindakan, tapi jika lalai, terutama yang sudah pernah melanggar, sanksi tetap akan dikenakan. Kerugian akibat Karhutla tahun lalu mencapai lebih dari 18 miliar triliun rupiah. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga menindak tegas pelanggaran dengan sanksi administratif, penagihan ganti rugi, bahkan penyelesaian melalui mekanisme sengketa lingkungan hidup. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat. Saya Tommy dari Skip. Saya berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan upaya maksimal untuk mencegah meluasnya titik api dan
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Masyarakat juga menghimbau agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan menemukan solusi yang efektif untuk mencegah karhutla di masa depan. Halo, saya Deli dari Bukit. Menurut saya masyarakat harus waspada karhutla di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, bukan lagi sekedar imbauan, melainkan kebutuhan mendesak. Memasuki zona kekeringan, semua pihak harus meningkatkan kesiagaan, patuh pada larangan pembakaran lahan, dan selalu mengikuti arahan petugas. Kolaborasi teknologi dan kepedulian masyarakat menjadi kunci utama agar Sumatera Selatan, khususnya Palembang, terhindar dari bencana kabut asap dan dampak sosial ekonomi yang lebih berat ke depannya. Saya Neneng dari Demang. Menurut saya, masuknya Sumatera Selatan ke zona merah yaitu kebakaran dan kekeringan adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ini bisa merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta mempengaruhi ekonomi dan pendidikan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita jaga hutan, udara, dan hidup bersama. Karhutla adalah tanggung jawab kita semua. Saya Zulfa dari Kenten. Menurut saya, karena Sumatera Selatan saat ini memasuki zona merah kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan yang semakin parah, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Karena satu percikan api saja bisa memicu bencana besar. Tetap jaga lingkungan dan laporkan bila melihat titik api di sekitar. Mengupas lebih jauh, lanjut kita simak wawancara singkat berikut ini. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya telah bersama Bapak Reza Agus Perdana selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Banyuasin. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat semuanya. Oke, Pak Reza, ini kan sudah memasuki puncak musim kemarau nih kalau dari prediksi BMKG beberapa waktu lalu nih Pak. Nah, Pak, gimana sih Pak kondisi saat ini di Kabupaten Banyuasin terkait potensi kebencanaan kalau sekarang itu rawan karhutla bun. Nah, itu gimana nih Pak sekarang Pak kondisinya untuk di wilayah kita nih Pak? Iya, baik Bung Lana, saya jelaskan untuk di Kabupaten Banyuasin memang kebencanaan di bulan Juli ini di sebagian besar itu karena karhutla yang seperti disampaikan tadi. Jadi di bulan Juli ini mulai terdapat titik-titik panas hotspot yang biasa kami sebut itu memang sudah mulai meningkat jumlahnya. Nah sampai dengan akhir bulan Juli ini sudah 9 kejadian kebakaran dan alhamdulillah semuanya sudah berhasil BPBD dan tim mengatasi kebakaran tersebut. Itu kalau boleh tahu di mana aja tuh Pak ini wilayah-wilayah yang kemarin mengalami kebakaran itu Pak? Ya bisa saya sampaikan. Jadi sebagian besar itu terjadi di wilayah Rantau Bayur dan sebagian di Sembawa. Dan ada lagi di daerah sekitaran arah ke Mariana itu. Namun yang paling sering terjadi beberapa hari belakangan ini itu yang di wilayah Rantau Bayur. Rantau Bayur. Malah Talang Kelapa dan Tanjung Lago untuk tahun ini belum ada kejadian Pak. Biasanya kalau tahun-tahun lalu kan itu pasti Talang Kelapa, Tanjung Lago. Iya, benar. Untuk sampai dengan bulan ini memang di dua wilayah yang disampaikan tadi, misalnya untuk Talang Kelapa dan Tanjung Lago memang belum terjadi adanya kejadian kebakaran. Baru hanya kemarin dari satelit itu terpantau hanya ada titik hotspot dan setelah kami cek di lapangan ternyata bukan berupa kebakaran. Tapi untuk ke depan tidak menutup kemungkinan kita tetap waspada, siapa tahu nanti juga dikhawatirkan akan juga terjadi di Talang Kelapa dan Tanjung Lago. Sejauh ini apakah ada kendala tuh Pak saat melakukan ground check mungkin atau pemadaman di lapangan?
Untuk sampai saat ini belum ada kendala yang berarti. Mungkin bisa dibilang belum, karena mungkin api juga sampai saat ini belum ada yang sampai terlalu besar, masih dalam batas kemampuan dari tim. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala berarti. Kami dari tim terpadu tidak mengalami kesulitan berarti untuk memadamkan sampai saat ini. Pak Reza, mungkin ini yang terakhir nih, mungkin apa nih pesan kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait, pemilik perkebunan, perusahaan, apa yang perlu diantisipasi dan perlu diwaspadai pada saat musim kemarau saat ini? Baik, terima kasih. Untuk himbauan kepada masyarakat dan juga untuk perusahaan perkebunan di masa musim kemarau ini diharapkan tidak melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan perkebunan maupun melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran seperti membuang sampah terus menimbun kemudian dibakar, sebaiknya dikurangi. Kalaupun melaksanakan pembakaran di lingkungan sekitar harus benar-benar dijaga dan dikontrol sehingga tidak menyebar. Yang berikutnya himbauan kepada masyarakat juga, terkadang sebagian besar kebakaran terjadi juga diakibatkan oleh puntung rokok, jadi waspada bagi masyarakat, jangan sembarangan membuang puntung rokoknya. Yang kedua juga, yang berikutnya saya sampaikan, di masa musim kemarau ini, tolong untuk dihindari daerah-daerah rawan penyebab kebakaran. Jadi seandainya masyarakat melakukan aktivitas, hendaknya tidak mendekati atau berkontraksi langsung dengan apabila terjadinya ada wilayah yang ada kebakaran. Oke. Saya kira itu. Oke, Pak Reza, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan bersama kami. Ya, sama-sama Bung Lana. Oke. Terima kasih juga. Oke, baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, itulah perbincangan kita bersama dengan Bapak Reza Agus Perdana selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokuskan pemeliharaan kualitas udara dalam menangani permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemprov Sumsel terus memperkuat sistem deteksi dini guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap. Salah satu langkah konkret yang diandalkan Sumsel adalah pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU sebagai alarm dini kualitas udara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan target Pemprov Sumsel tahun ini adalah zero asap dengan fokus pada pencegahan asap sebelum kebakaran meluas. Sebagai bagian dari langkah pencegahan, masyarakat diimbau aktif memantau ISPU yang salah satunya dapat diakses di Kota Palembang. ISPU menjadi tolok ukur penting untuk mengetahui apakah udara mulai tercemar akibat kebakaran lahan. Kita itu bukan hanya karena takut terganggu aktivitas, apalagi penerbangan masalah asap ini. Kita yang proteksi yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Maka Sumsel ini punya layar ISPU namanya di tengah kota, Indeks Standar Pencemaran Udara. Itu sebenarnya yang paling utama, masalah kesehatan. Dan meski sudah terdapat 43 hektar lahan yang terbakar di Sumatera Selatan di sepanjang tahun 2025, Gubernur menyebut wilayahnya masih termasuk dalam kategori aman. Hal ini didukung oleh kondisi cuaca yang relatif lembab, serta adanya operasi modifikasi cuaca atau UMC yang terus dioptimalkan. Sejalan dengan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik juga menegaskan pentingnya deteksi dini dan penegakan hukum dalam pencegahan karhutla. Hanif juga meminta aparat tidak ragu menindak pelaku pembakar lahan, apalagi jika ada indikasi kesengajaan. Riana Pridani melaporkan. Sebanyak 3.258 pos bantuan hukum berdiri di seluruh desa maupun kelurahan di wilayah Sumatera Selatan.
Sebanyak 3.258 pos bantuan hukum atau pos bakum resmi berdiri di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Selatan. Peresmian ini dilakukan serentak oleh Menteri Hukum Supratman Andi Adgas dan menjadi Sumatera Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menghadirkan pos bakum di setiap desa dan kelurahan. Menteri Supratman menegaskan pentingnya keadilan yang merata bagi semua warga, tak hanya di kota, tapi juga hingga ke pelosok desa. Ke depan, insya Allah kita mulai dengan Sumatera Selatan bersama dengan Pak Kapolda, dengan Pak Gubernur, untuk mensinergikan untuk perkara-perkara pidana, ya dengan Polri. Tapi bukan berarti Babin Kamtibmas hanya menangani persoalan pidana, tapi juga bisa membantu untuk memediasi yang lain-lain. Nanti kita akan sinergikan dalam waktu dekat, ya Bu Kepala BPH. Pos bakum ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, serta pemerintah provinsi dan daerah. Di setiap pos, masyarakat dapat berkonsultasi hukum, menyelesaikan konflik melalui mediasi paralegal hingga mendapatkan rujukan ke advokat dari lembaga bantuan hukum termasuk layanan pro bono. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pun menyambut baik langkah tersebut. Seperti yang saya sampaikan bahwa bila ini tidak kita awali dengan keluarga sadar hukum seperti yang selama ini kita dengungkan, maka tidak mungkin pos bakum di Sumatera Selatan bisa terbentuk pada hari ini sudah. Dan tujuan kita adalah bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang paham hukum. Jangan sampai ada pelaku atau korban yang tidak paham tentang tanggung jawab hukumnya. Untuk memperkuat layanan, Kemenkumham juga telah melatih 6.687 paralegal dari desa dan kelurahan. Mereka diharapkan bisa mendampingi masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan secara bijak dan bermartabat. Lansir di Tonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan hingga akhir Juli terdata sebanyak 107 kali kejadian yang tersebar di 11 kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokuskan pemeliharaan kualitas udara dan menangani permasalahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp kami di 0821 7927 0000. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa.